Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Supriyo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia mengucapkan, ya udah kita buat surat, kita mengecam glorifikasinya. Glorifikasinya? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang kedua, dia bisa tampil untuk kepentingan edukasi. Edukasi bro, edukasi. Jadi misalnya ya dia hadir sebagai ya bahaya predator, bahaya itu kan bisa juga ditampilkan seperti itu. Kalau dia tampil nyanyi heboh gimana? Ya kalau untuk hiburan, ini yang belum bisa di dalam surat edaran itu. Itu belum bisa? Belum bisa. Di surat yang kami kirim kepada lembaga penyiaran kepada televisi. Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal KPI yang melarang Saipul Jamil tampil di TV. Dan seperti yang dikatakan oleh Hotman Paris Hutapea bahwa KPI harus menjelaskan bagaimana pelarangan Saipul Jamil untuk tampil di TV. Akhirnya Ketua KPI pun memberikan penjelasan bahwa Saipul Jamil boleh tampil di televisi untuk edukasi bahaya predator. Hal ini meskipun KPI mendapat kecaman dari penggiat hak asasi manusia. Dan bagaimanakah Komnas HAM menanggapi hal ini setelah Hotman Paris menyentil Komnas HAM untuk memperjelas KPI apa saja yang tidak diperbolehkan untuk Saipul Jamil tayang di televisi dan apa alasan KPI melarang Saipul Jamil untuk menghibur di televisi. Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ini karena dia ini dianggapnya predator. Ketua KPI Agung Supriyo akhirnya memberikan penjelasan soal keputusan KPI memboikot Saipul Jamil untuk menghibur di TV. Namun Ketua KPI ini memberikan batasan-batasan apa yang dilakukan oleh Saipul Jamil saat diundang ke televisi. Memang Agung Supriyo, Ketua KPI ini lagi viral dan diundang di mana-mana. Selain diundang di dalam podcastnya Deddy Corbuzier, Ketua KPI Agung Supriyo ini juga diundang oleh Nikita Mirzani di channel Langit Entertainment. Uya Kuya TV juga mengundang Ketua KPI ini, terutama untuk memberikan penjelasan soal pemboikotan dari Saipul Jamil. Bro, gue lagi sama Om Deddy. Terus saya podcast kita tanya ratusan pertanyaan yang menyudutkan beliau sebagai Ketua KPI. Kita lihat jawabannya seperti apa. Thank you. Pokoknya Om Ded dukung kita kan? Siap. Pokoknya selama KPI-nya berjalan dengan baik kita dukung. Sip. Kalau tidak kita protes. Yes. Fair. Hai, jangan lupa nonton Celoteh Nyai. Ada Ketua KPI Bapak Agung yang akan mengklarifikasi semua berita yang sudah beredar di Indonesia. Dukung KPI menjadi lebih baik lagi. Dukung ketuanya nggak? Banget dong Pak, banget Pak. Kesempatan podcast dengan Deddy Corbuzier, Ketua KPI Agung Supriyo ini menjelaskan bahwa lembaganya mengaku tidak melarang Saipul Jamil untuk tampil di publik, tapi membatasi Saipul bisa tampil di publik dalam konteks edukasi atau wawancara tentang kejahatan yang dia lakukan. Namun memang Ketua KPI ini juga menjelaskan kalau untuk hiburan belum bisa. Di dalam surat yang dikirim oleh KPI itu memang membatasi Saipul Jamil dalam hal hiburan tidak boleh tampil di televisi. Dengan demikian KPI tetap melarang Saipul Jamil untuk tampil ke depan publik dalam konteks menghibur. Agung mengakui ada penggiat hak asasi manusia yang mengkritik keputusan KPI. Dia pun mengatakan bahwa sementara kita singkirkan HAM, toh dia boleh tampil dalam konteks edukasi. Ini kita nggak melarang, tapi membatasi, harus dipahami. Jadi nggak ada pelarangan, nggak boleh kemana-mana, ini membatasi, ujar Agung. Dalam kasus ini menurut Agung harusnya Saipul Jamil meminta maaf kepada korbannya. Ia merujuk kepada berita yang memuat pernyataan Saipul yang memaafkan korban.
Gue lihat beritanya di running text, dia bilang gini, saya maafkan, gila nggak nih dia bilang begitu, kata Agung. Agung paham betul, masyarakat membandingkan dengan pelaku kejahatan lain seperti narkoba dan asusila yang masih bisa tampil di hadapan publik. Dalam mengambil keputusan, menurut Agung, KPI mengambil referensi dari kasus yang pernah terjadi di luar negeri untuk kasus kejahatan seksual. Menurut Agung, jika stasiun televisi menjadi permisif dalam kasus Saipul Jamil, ia mengkhawatirkan anggapan penonton. Bukan hanya itu, ia juga mengkhawatirkan kondisi korbannya ketika melihat Saipul Jamil tampil tanpa beban. Berikut ini kutipan podcast Deddy Corbuzier dengan Agung, Ketua KPI yang dalam hal itu membahas soal Saipul Jamil. Anggapnya predator, dianggap itu. Gitu. Jadi itu gue juga harus klarifikasi ya. Jadi di Instagram gue juga Instagram KPI itu bilang, wah udah viral baru lu gercep. Itu bukan viral, itu bukan gercep namanya. Dia bilang gitu. Padahal kita ini kan bekerja pasca tayang, bro. Nggak mungkin kita tahu seluk-beluk TV tersebut. Ya ketika dia memproduksi kita nggak tahu, udah tayang baru kita awasin. Nah, kita kaget juga penyambutannya ibarat seperti pahlawan. Pahlawan, betul. Waduh, bahkan pahlawan nggak gitu juga kali. Kayaknya pemenang kemarin Poli nggak begitu kemarin. Iya makanya. Jadi luar biasa begitu kan, dikalungin seolah-olah dia tuh nggak bersalah. Nah ini kan publik kemudian yang nggak suka. Kenapa mantan narapidana dan narapidana seksual ya? Iya, itu kemudian kok dilulukan seperti pahlawan. Nah ini sebetulnya nih titik awalnya di sini. Lalu ketika dia tampil di TV, ya orang udah nggak suka. Nah itu kita juga dalam proses mengevaluasi tayangan, kan melihat dan kemudian kita diskusi waktu itu perdebatan antara hak asasi manusia dengan kepatutan publik. Nah ini bro, ini juga, ini yang gue mau tanya sama lu juga bro. Karena begini, ada dua sisi. Satu sisi adalah dia mantan narapidana, pelaku kejahatan seksual. Betul. Ini beda dengan pengguna narkoba. Iya, korban, bukan bandar kan? Bukan bandar ya, pengguna narkoba merugikan diri sendiri, dia pakai sendiri, dia direhab, dia bisa muncul lagi, ya sudah gitu. Ini anggapnya predator gitu. Walaupun ada yang mengatakan bahwa korbannya juga belok gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, ya kan? Yakin nih korbannya nggak nyari masalah. Tapi whatever it is, case-nya adalah kejahatan seksual. Oke. Tapi bro, dia sudah menjalani hukuman. Itu kontroversinya. Ini kontroversinya kan? Betul. Ini berat nih. Gue tahu di KPI berat nih untuk mengambil keputusan di sini. Dia udah tahu ya? Iya, gue tahu. Dia udah menjalani hukuman. Iya. Secara menjalani hukuman, seorang koruptor udah jalanin hukuman bisa masuk lagi tuh ke partai, contohnya gitu. Nah, gimana bro? Nah, ini kita diskusi banyak hal. Tadi kita samakan dengan coba narkoba. Narkoba itu kan korban. Rata-rata artis yang menjadi ditangkap karena narkoba itu rata-rata korban. Ya. Kemudian kita coba lihat tindakan asusila. Asusila tapi suka sama suka kan, bukan pemerkosaan. Beda gitu. Iya betul. Nah, bagaimana dengan kasus pemerkosaan ataupun yang disebut dengan kejahatan seksual? Nah, kita juga melihat dari berbagai referensi dari luar negeri memang dibatasi. Jadi bahkan di suatu negara itu dikasih alat supaya dia tidak melakukan hal seperti itu, dilacak. Kemana dia pergi, ada trackernya. Sampai seperti itu, bro. Nah, walaupun sudah menjalani hukuman. Karena potensi itu bisa muncul kembali. Yaitu ngebaca dari referensi. Nah, kalau di TV ini persoalannya itu adalah kalau kemudian televisi permisif ya, membiarkan dia tayang nih di luar glorifikasi yang fatal tadi, lalu kemudian anggapan penonton atau publik, loh kok bisa ya, kok permisif banget, artinya nggak masalah loh, ya nggak masalah tuh orang sudah melakukan kegiatan seperti itu tampil di TV, misalnya seperti itu juga jadi pertimbangan kita. Jadi kan KPI sempat mengatakan secara hukum dia tidak bersalah untuk tampil di TV. Gitu ya, kita kan punya pedoman perilaku penyiaran standar program siaran itu memang tidak ada beberapa pasal yang kira-kira bisa menjerat. Jadi itu ditafsirkan untuk bisa menjerat itu ada. Artinya di sini lu ribut di dalam KPI-nya antara hukum dan etika. Iya, hukum antara HAM, hak asasi manusia dan etika. Nanti ada hukumnya juga tuh dilihat. Itu perdebatan kenceng di komisioner.
Jadi ini nggak diketahui oleh publik ya. Tapi bisa gue bayangin sih. Dia kan hak asasi manusianya ada loh, cuman kan misalnya ada komisar bilang ada HAM, ada kepatutan, ada publik, layakan. Gimana lu membedakan itu, sementara TV itu ruang publik. Nah, akhirnya ya udah kita buat surat, kita mengecam glorifikasinya. Nggak boleh. Yang kedua, dia bisa tampil untuk kepentingan edukasi, bro, edukasi. Jadi misalnya ya dia hadir sebagai ya bahaya predator, bahaya itu kan bisa juga ditampilkan seperti itu. Kalau dia tampil nyanyi heboh gimana? Ya kalau untuk hiburan, ini yang belum bisa di dalam surat edaran itu. Itu belum bisa? Belum bisa. Di surat yang kami kirim kepada lembaga penyiaran kepada televisi. Oke. Balik lagi, padahal ada orang mengatakan, lah dia nyari duitnya kan dari sana, nyanyi dan sebagainya. Itu dia, jadi di IG jadi Anda gua, pusing kan? Iya, di IG gua sampai dibilang gini, Pak, jangan matiin rezeki orang, jangan matiin mata pencarian orang. Ada juga yang ngomong gitu, walaupun minoritas. Ya jumlahnya sih yang paling banyak itu mengecam lah. Saiful Jamil, Bang Ipul, Bang Jamil, gue juga nggak terlalu kenal sih. Intinya adalah lu kan lu tulis siapa Saiful Jamil, gue nggak kenal kan lu bilang. Iya, gitu. jadi intinya ya kita mengakomodasi kepentingan publik ya. Dalam konteks ini adalah kepentingan mayoritas. Ya kalau kita bicara publik.